Bab 78. Diana Lin menyempurnakan keadaan. Beraninya Klutang membuat Rilantang berlutut. Bagaimanapun juga Rilantang adalah kakeknya. Dia berjalan tepat waktu dan membantu Graham Tang beranjak dari di lantai. "Kak, bangunlah." Segera setelah itu, dia membantu Claudie Tang. "Claudie, bangunlah, katakan nanti saja setelah kamu bangun." Kedua pria itu berdiri. Namun, yang lain tidak berani melakukannya. Max Ye memandang Klutang dan bertanya, "Nona Klu, bagaimana kamu akan menghukum mereka semua?" "Aku." Klutang langsung panik. Sejak kapan dia bisa memutuskan hal semacam ini? Orang-orang yang berlutut ini adalah orang-orang yang cukup berpengaruh, dan banyak dari mereka memiliki lebih banyak aset daripada keluarga Tang. Max Ye bertanya, "Atau, biarkan mereka memukul diri mereka sendiri." Lagi pula, hari ini adalah hari ulang tahun Direktur Lin, jangan sampai ada darah tercecer di tempat ini. Dia memandang Klutang dan melirik Kingston Jiang setelah itu. Kingston Jiang memiliki ekspresi yang tidak berbahaya di wajahnya. Klutang juga tidak tahu, dia memandang Kingston Jiang dan bertanya, "Suamiku, apa yang harus aku lakukan?" Kingston Jiang merentangkan tangannya dan berkata, "Aku tahu itu, tetapi orang-orang ini sudah melakukan hal yang tidak sopan. Aku juga sudah tidak menyukai sikap mereka sejak lama, jadi biarkan saja mereka memukul diri mereka sendiri sebanyak 50 kali. Lupakan saja." Klutang tidak ingin memperburuk keadaan. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu akan apa yang harus dia lakukan. Mengapa orang-orang ini membantunya? Dia bereaksi, memandang orang-orang yang berlutut di lantai, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kalian, berdirilah." Mendengar itu, semua orang seperti mendapat amnesti. "Berdiri." Kingston Jiang mengangkat suaranya, "Jika tidak memberi mereka pelajaran, bagaimana mereka akan menyesali apa yang sudah mereka lakukan?" "Benar." Fang Yongji mengikuti maksud Kingston Jiang, tiba-tiba berteriak, 50 tamparan masih tidak cukup, pukul diri sendiri sebanyak 100 kali. Ketika Max Ye mendengar ini, dia tahu apa yang dimaksud Kingston Jiang. Dia mengangkat kakinya dan menendang pria yang berlutut di depan, berteriak, "Kenapa masih diam saja, cepat pukuli dirimu sendiri." Dengan satu tendangan, bos perusahaan ditendang teronggok ke lantai. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun, bangkit lagi, berlutut di lantai, dan terus menamparkan dirinya sendiri. Karena perusahaannya juga bekerja sama dengan Qian Jun, selama Qian Jun menginginkannya, mungkin perusahaannya bisa bangkrut. Plak plak plak. Satu orang memulai, dan yang lainnya pun mengikuti. Di dalam ruangan hanya terdengar suara tamparan yang mampu membuat orang bergidik ngeri. Adegan ini jarang terjadi dalam satu abad. "Hei, kalian, apa yang kalian lakukan? Cepat bangun dan berhenti." Klutang menangis dengan cemas. Hanya mengatakan beberapa kata, dan itu bukan masalah besar, tidak perlu sampai melakukan hal ini. Dia memandang ketiga sosok besar itu dengan memohon, dan memohon, "Cepat, biarkan mereka berhenti." Kingston Jiang juga melihat mereka dan berkata, "Istriku berhati lembut, dan memintaku untuk melepaskan kalian. Cepat berterima kasih kepadanya, jika kalian melakukan ini lagi, maka tanggung sendiri akibatnya." Ketika Kingston Jiang berbicara, Max Ye sedikit tidak berdaya, dan mengatakan, "Bangunlah." Orang-orang yang berlutut di lantai ini kemudian menghentikan pukulan mereka. Mereka berdiri di samping dan tidak berani bergerak. Kingston Jiang menarik Klutang dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, tolong ucapkan terima kasih kepada mereka." Setelah mendengar ini, Klutang bereaksi dan memandang Max Ye, Patrick Gu dan Fang Yongji dengan ekspresi bersyukur dan berkata dengan tergesa-gesa, "Terima kasih. Klu, selama kamu bahagia, aku bahkan bisa membuat mereka bangkrut dalam hitungan menit." Max Ye tersenyum lebar. Ketika kata-kata ini keluar, orang-orang ini terkejut sekaligus tidak habis pikir. Beberapa bahkan jatuh ke lantai karena terkejut, dan langsung berlutut, memohon, "Tuan Ye, aku salah, aku tidak akan pernah berbicara omong kosong lagi,
tolong beri aku kesempatan. Minggir sana. Max Ye menendangnya. Orang ini segera bangkit, dan meninggalkan perjamuan dengan cepat. Klu Tang sempat bingung, memandang beberapa orang, dan bertanya, aku tidak mengenal kalian, mengapa kalian membantu? Cepatkan katakan sesuatu, jika tidak, nanti akan ada berita tidak benar yang tersebar di luar sana. Klu Tang benar-benar ketakutan. Jika masalah hari ini tersebar, orang di luar sana pasti akan semakin mengatakan yang tidak-tidak tentangnya. Mungkin mereka akan mengatakan jika dirinya tidur dengan mereka bertiga. Beberapa orang tercengang oleh kata-kata Klu Tang. Jelaskan, bagaimana harus menjelaskannya? Apa harus mengatakan jika kamu memiliki suami yang hebat? Mereka tidak berani mengatakannya. Kingston Jiang telah berada di Jiangzhou begitu lama dan tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Jika mereka mengatakannya, ini sama saja dengan mencari kematian. Untuk beberapa saat, aula menjadi sunyi. Mata semua tamu tertuju pada mereka bertiga, bertanya-tanya mengapa ketiga tokoh besar ini sangat menghormati Klu Tang. Kingston Jiang berdiri di samping, tersenyum pada mereka bertiga. Senyuman itu sepertinya mengatakan, jika kalian berani mengungkapkan identitasku, tunggu saja untuk ditembak mati. Melihat ekspresi Kingston Jiang, mereka bertiga terkejut. Mata Diana Lin juga terus bergerak bingung. Dia tahu bahwa pasti ada penjelasan untuk apa yang terjadi hari ini. Jika tidak, akan semakin tersebar berita yang tidak-tidak di luar sana. Dia berdiri dan berkata, sebenarnya, bukan apa-apa. Apakah kamu ingat orang yang kamu selamatkan 10 tahun yang lalu? Iya. Klu Tang mengangguk dan berkata, kamu memberitahuku kemarin bahwa keluarga Jiang yang aku selamatkan 10 tahun yang lalu adalah pria bertopeng hantu yang ditembak mati oleh Raja Xiaoyao. Diana Lin tersenyum dan berkata, ya, itu dia. Mereka membantumu karena mereka berhutang pada dermawan penyelamat hidupmu. Tapi orang itu tidak mau datang menemuimu, tapi diam-diam membantumu. Sekarang hutangnya 10 tahun yang lalu kepadamu sudah dia kembalikan, dan dia mengatakan jika sejak saat ini, kalian sudah tidak saling berhutang. Tapi, bukankah dia ditembak mati oleh Raja Xiaoyao? Dengan keraguan di wajah Klu Tang, Diana Lin tersenyum, dia memang kuat, tapi dia tidak sehebat Raja Xiaoyao sudah. Dia berhutang nyawa kepadamu, dan meminta Max Ye dan yang lainnya untuk menjagamu, dan dengan begitu dia akan menganggap jika ini balasan yang tepat untuk pertolonganmu. Patrick Gu yang melihat Kingston Jiang yang terdiam, sepertinya dia menyetujui apa yang dikatakan Diana Lin. Dia juga berdiri dan berkata, ya, karena ini, aku sudah membantunya mengembalikan hutang karena kamu telah menyelamatkannya dulu. Max Ye mengangguk dan berkata, dia juga mengatakan jika ini adalah hutangnya padamu, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menebusnya. Jika bukan karena penerus Raja Xiaoyao, dia akan mendatangimu secara langsung, tapi sekarang tidak ada kesempatan. Dia telah ditembak mati oleh Raja Xiaoyao. Beberapa orang mengatakan beberapa kata dan saling menimpali, untuk menyempurnakan akting mereka. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti. Ternyata orang-orang ini sangat menghormati Klu Tang karena orang yang pernah diselamatkan Klu Tang 10 tahun yang lalu. Orang yang diselamatkan oleh Klu Tang adalah orang yang ditembak oleh Raja Xiaoyao. Orang-orang besar ini semua berhutang budi kepada pria topeng hantu, dan karena alasan inilah mereka membantu Klu Tang. Sekarang, kebaikan itu telah terbayarkan. Orang-orang besar ini tidak akan membantu Klu Tang lagi. Rilan Tang telah duduk di sofa. Dia melihat adegan ini dan hatinya bergetar hebat. Dia berpikir bahwa Klu Tang benar-benar memiliki banyak kekuatan, dan merasa bahwa keluarga Tang akan berakhir, tetapi ternyata semua tidak seperti apa yang dia pikirkan. Orang-orang ini hanya membantu orang lain membayar kebaikan Klu Tang. Dan semua itu sudah terbayarkan, dan tidak ada hubungannya dengan Klu Tang. Kingston Jiang melirik Diana Lin. Sekarang, dia sudah tahu jika Diana Lin sudah tahu akan identitasnya sejak lama, dan bahkan tahu jika Kingston Jiang lah yang membunuh patriark dari 4 keluarga besar. Direktur Lin.
Dia tersenyum dan menatap Diana Lin. Diana Lin berbalik untuk melihat senyum di Kingston Jiang. Untuk beberapa alasan, dia merasa seluruh tubuhnya menegang. Dia menunjukkan senyum canggung dan berteriak, "Tuan Jiang. Terima kasih." Kingston Jiang mengatakan sepatah kata ini. Meskipun Diana Lin tahu identitasnya, Diana Lin juga yang maju untuk menyelesaikan situasi, dan membuat situasi mereda, membuat semua orang tahu akan akibat dari membuat Klu menderita. Jika tidak, identitasnya pasti akan terungkap. Pada saat itu, mungkin Kingston Jiang dan Klu sudah tidak memungkinkan lagi. Karena kedua tangannya berlumuran darah. Klu tidak akan bisa bersama dengan dirinya yang seperti ini. Bersambung.